Saudara-saudari, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak, Shalom Alaikum. Kalau ada sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak siap menerimanya, maka yang diberikan pemberian atau anugerah itu menjadi tidak berguna atau bahkan bisa menjadi petaka. Belum lama ini viral di wilayah sepertinya Jawa Timur. Ada sekelompok orang di satu kampung kena proyek, entah jalan tol entah apa, viral ceritanya itu, mendapatkan ganti untung yang besar. Lalu seluruh kampung membeli mobil-mobil yang bagus, mobil-mobil kelas atas. Beberapa bulan kemudian habis, hilang, bangkrut, duitnya tidak ada lagi. Karena apa? Orang-orang di situ barangkali tidak siap menerima uang yang begitu besar, sehingga tidak tahu cara mengelola uang itu dan cepat habis. Padahal mungkin uangnya itu tidak habis, dimakan 2 turunan atau 3 turunan lah ya, untuk ukuran di kampung itu. Kalau seandainya kamu punya anak masih umur 10 tahun, dia ulang tahun, kamu beri hadiah motor trail. Kemudian dia naik dengan bangga motor itu karena sudah tinggi anak sekarang, kebut-kebutan, nabrak tiang listrik, benjol kepalanya, patah kakinya, menjadi petaka. Karena belum saatnya, karena tidak siap menerima hadiah, karena tidak siap menerima anugerah, sehingga anugerah atau pemberian tidak berguna atau justru menjadi petaka. Saudara-saudari, ilmu yang seperti itu kita dengar juga dari firman Tuhan dalam Injil hari ini. Tuhan pun kalau memberikan anugerah kepada umatnya, anugerah kepada manusia, lihat-lihat apakah orang yang menerimanya siap menerima anugerah pemberian Tuhan itu atau tidak. Baik anugerah jasmani, berkat-berkat jasmani, maupun anugerah rohani, berkat-berkat rohani, maka Tuhan melihat apakah orang yang menerimanya siap atau tidak. Dalam Injil yang kita dengar hari ini menurut Injil Matius, kita melihat perempuan Kanaan, itu wilayah Tirus dan Sidon, itu orang yang bahkan tidak mengenal Allah Israel. Kalau zaman itu namanya ini orang Goyim, atau dalam bahasa Latin ini orang Paganus. Kalau bahasa yang lebih brutal atau kasar, orang kafir. Kafir, ini orang kafir yang tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, boro-boro menyembah, tapi dengar berita warta mengenai Yesus Kristus Tuhan, dan kemudian orang itu menjadi beriman. Terbukti dari firman Tuhan bagian hampir terakhir dari Injil hari ini, hai perempuan, besar imanmu. Yesus mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam hati orang, maka beliau bisa mengatakan, hai perempuan, besar imanmu. Artinya si perempuan Kanaan ini siap menerima anugerah dari Tuhan. Bagian terakhir Injil hari ini mengatakan, kemudian seketika, tidak pakai proses, anaknya yang sangat menderita, anaknya yang kerasukan setan menjadi sembuh. Saudara-saudari, mungkin kamu pernah memohon, mungkin beberapa kali kamu pernah meminta kepada Tuhan ini, meminta itu, memohon ini, memohon itu. Kok nggak dikabul-kabulkan? Kok nggak pernah dikabulkan? Maka kita perlu melakukan NGACA, ngaca. Apakah aku cukup siap menerima anugerah-anugerah yang Tuhan sudah sediakan? Sebab ilmunya sama. Menurut Injil hari ini Tuhan hanya akan memberikan anugerah kalau orang yang akan terima itu siap dengan iman. Sebab tujuan Tuhan memberi anugerah ini dan itu adalah pertumbuhan iman. Itu tujuannya, pertumbuhan iman, lebihnya kekudusan. Sebab ingat ilustrasi yang awal tadi, suatu pemberian atau anugerah ketika tidak siap orang menerimanya tidak berguna, bahkan bisa menjadi petaka. Ada cerita kecil mengenai itu, kesaksian dan kisah nyata. Tapi tenang,
kisah nyata ini tidak terjadi di paroki Subang, ini paroki lain. Tapi kalau ada kemiripan, ya kemiripan itu bersifat fiktif belaka, tidak bermaksud menyindir siapapun. Homili bukan tempat menyindir orang, tapi homili tempat untuk orang NGACA ngaca. Ada orang menikah sudah 40-an tahun lebih, ya wanita dan laki-laki. Si laki-laki ini cerdas, banyak kemampuan, bos-bos besar itu mencari dia. Jadi ada beberapa usaha perusahaan gitu mencari selalu kalau mau usaha baru ini karena si laki-laki ini pinter, jadi punya keterampilan dan punya skill. Tapi setelah sekian tahun, 40-an tahun menikah, keluarga itu tidak kaya-kaya. Nah kemudian mereka cerita, ini sudah berlangsung lama, tapi kemudian diceritakan, istrinya mengatakan, Romo sekarang saya tahu, meskipun suami saya ini pinter dan banyak yang mencari dan skillnya dibutuhkan, keterampilannya dibutuhkan, saya tahu sekarang kenapa keluargaku tidak menjadi kaya. Loh kenapa kok tidak menjadi kaya? Ternyata ketahuan suaminya selingkuh. Lalu ibu itu melanjutkan, tidak menjadi kaya karena begini Romo, renungannya. Ini renungan dari perempuan itu atau ibu itu. Suami saya miskin saja bertingkah, apalagi kalau kaya. Ini renungannya. Dan ini bukan bermaksud saya memuja kemiskinan, tidak, memuja ketidakberhasilan, tidak. Tetapi renungan dari ibu itu mengatakan bahwa suamiku ini miskin saja bertingkah, coba kalau kaya, apa enggak setiap jam dia selingkuh? Nah kira-kira begitu, kira-kira begitu. Orang kere aja bertingkah gitu loh. Nah maka renungan dari ibu itu mengatakan, tidak dibuat kaya karena keluarga saya tidak siap menerima anugerah itu. Sebab apa? Jika anugerah diberikan, petaka terjadi, tidak berguna, bahkan menjadi musibah yang jauh lebih besar daripada itu. Saudara-saudari, ilmu yang kita dapat, pelajaran iman yang kita dapat hari ini dari firman Tuhan, anugerah-anugerah disediakan dan menanti kesiapan orang untuk terima. Maka kita dalam permohonan, dalam permintaan kepada Tuhan, landasannya adalah iman. Apa artinya iman? Bacaan kedua menjelaskannya bagi kita, yaitu ketaatan kepada Allah. Saya bacakan firman di bagian yang kedua atau bacaan yang kedua. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, ini tidak beriman. Maka perubahan dari tidak taat menjadi taat, itulah yang disebut sebagai beriman. Maka setiap anugerah akan diberikan kepada yang siap menerimanya. Siapa yang siap menerimanya? Orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang taat kepada kehendak Allah. Jadi kalau kamu tidak taat kepada kehendak Allah, kamu tidak beriman. Dan kalau kamu tidak beriman datang kepada Tuhan, kamu cuma pengemis yang bukan ada kaitannya dengan iman. Permohonan kepada Tuhan landasannya iman. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita untuk melangkahi kehidupan hari demi hari dengan semangat iman. Shalom alaikum.